Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidah Amahala, LPTK Universitas Flores, NIM 2025820366, asal sekolah SMA Negeri 1 Kalabahi. Oke, selamat pagi. Siap. Salam. Selamat pagi, Ibu Guru. Oke, selamat pagi. Akan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan dari satu orang siswa untuk berdoa. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut ajaran kepercayaan saya di Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur karena atas izin Tuhan kami bisa ada di sini dan izin tiba saatnya kami akan memulai kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan menuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ini saja doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke, Altaria, Hadir Ibu. Abdiano, Hadir Ibu. Aprilia, Hadir Ibu. Chelsea, Hadir Ibu. Daravita, Hadir Ibu. Dian Rasti, Hadir. Oke, sakit. Dian Theodora, Hadir Ibu. Cairani, Hadir Ibu. Janggem, Hadir Ibu. Kondalisa, Hadir Ibu. Rismeok, Alfa. oke, Alfa, Gadisa, Hadir Ibu. Kusaria, Hadir Ibu. Hendrina, Hadir Ibu. Nurnazwa, Hadir Ibu. Rahma Ayu, Hadir Ibu. Salsabila, Hadir Ibu. Siti Kaurunisa, Hadir Ibu. Sri Sulaiman, Hadir Ibu. Ronalita, Hadir Ibu. Fientin Febriani, Hadir Ibu. Tiara Saputri, Hadir Ibu. Olivia Jatuh. Hadir Ibu. Oke, berarti satu orang sakit, satu orang alfa. Ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apa ada yang masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Saya Oke, Vivi, apa? pertama, siswa dilarang makan saat KBM berlangsung. Oke, yang pertama siswa dilarang makan saat KBM berlangsung. Yang kedua, siapa lagi? Oke, Kusaria. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Oke, mengangkat tangan sebelum berbicara. Oke, siapa lagi? Oke, Siti. Menghormati guru dan menyayangi teman, terus menghargai teman yang berbeda pendapat. Oke, menghormati guru, menghargai teman, dan apa lagi? Menghargai teman yang berbeda pendapat. Oke, berarti kamu masih ingat ya dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya kita akan masuk materi untuk hari ini. Oke, hari ini kita akan bahas tentang materi berita. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur dari teks berita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan otomatis. Oke, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang berita? Oke.
cetak ataupun media digital. Dengan tujuannya untuk memberitahu masyarakat tentang hal-hal penting, menarik, dan juga aktual yang sedang berlangsung. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, Vivi. Berita adalah informasi tentang peristiwa atau kejadian terkini yang disajikan melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, atau internet. Oke, seperti surat kabar, internet. Oke, kemudian yang berikut, apa berita yang paling populer selama seminggu belakangan ini? Kira-kira berita yang populer itu apa saja? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, Olive. Pendaki Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani, Ibu. Oke, pendaki Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani. Oke, apa lagi selain itu? Oke, Vivi. Kerusuhan yang terjadi di Jepang karena ulah masyarakat Indonesia. Oke, kerusuhan yang jadi di Jepang. Oke, yang terakhir, apakah Anda pernah mendengarkan unsur berita? Pernah. Kalau pernah, kira-kira apa saja unsur berita itu? Biasanya kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan 5W. 5W plus 1H. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kamu pernah dengar? Kau belum? Pernah. Oke, dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan apa? Adik Simba. Oke, adik Simba. Oke, yang berikut sini adalah pengertian berita. Berita adalah laporan terbaru mengenai fakta, ide, atau opini yang penting dan menarik bagi masyarakat luas, disajikan melalui media massa seperti koran, radio, televisi, atau media online. Laporan ini harus akurat dan objektif dan bertujuan untuk memberikan informasi baru atau aktual kepada publik. Nah, di sini dia bilang disajikan melalui media massa seperti koran. Arti kita mendengar berita tidak hanya di koran, tapi kita bisa dengar di mana saja. Radio, televisi, medsos. Kalau di Facebook bisa, kok tidak kita dengar ini berita? Bisa. Ada di apalagi alat ini yang sekarang kita dengar berita di mana? Selain di Facebook, di mana lagi? Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian dia bilang laporan ini harus akurat dan objektif. Kira-kira kalau akurat dan objektif itu bagaimana? Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Berarti berita itu tidak dibuat. Oke, kemudian yang terakhir memberikan informasi baru atau aktual kepada publik. Berarti berita yang kita dengar itu adalah informasi terbaru. Kalau bahasa gaulnya apa kira-kira? Terupdate. Oke, sudah toh? Cukup setawen. Oke, selanjutnya ini yang tadi kita bilang unsur berita. Unsur berita itu atau kita kenal dengan adik Simba. Yang pertama ada kata apa. Ini menanyakan tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi. Kira-kira kalau pengertiannya itu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah teks berita biasanya ada di mana? Ada di judul. Kenapa ada di judul? Karena kenapa ada di judul? Karena kalau judul itu membuat tentang seluruh informasi yang ada di dalam berita yang mau dibahas. Kemudian yang berikut di mana? Menanyakan tentang lokasi atau tempat kejadian. Tadi kan Olivia bilang orang Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani. Berarti lokasinya ada di mana? Gunung Rinjani. Oke, ada di Gunung Rinjani. Kemudian yang berikut ada kapan? Menanyakan tentang urutan waktu atau kejadian. Kalau urutan waktu kira-kira berhubungan dengan apa ya urutan waktu? Tanggal, apalagi hari. Kalau kata
lembaga, mungkin itu bisa dibahas. Kemudian yang berikut, mengapa, menanyakan alasan atau penyebab peristiwa itu terjadi. Kemudian yang berikut, bagaimana, menanyakan tentang proses atau terjadinya peristiwa itu terjadi. Oke, sampai sini ada yang sudah bisa paham kan? Sudah. Oke, kalau sudah bisa paham, Ibu akan buka satu video untuk kalian amati. Silakan kalian lihat video ini dan kalian amati unsur adik simbanya atau 5W plus 1. Presiden Joko Widodo mengatakan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi wisata yang besar. Ia ingin agar kabupaten ini bisa menandingi Bali hingga Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan. Jokowi menambahkan kekayaan laut dan indahnya Alor sebagai sebuah pulau yang menjadi daya tarik utama kabupaten itu untuk bisa menjadi destinasi wisata top. Ia pun memberikan titah khusus kepada pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Alor untuk menyiapkan rencana besar pariwisata di Alor. Tujuannya satu, Alor harus bisa menjadi tempat yang dilirik banyak wisatawan macam Bali hingga Labuan Bajo. Kabupaten dan pulau yang sangat indah. Kekayaan lautnya luar biasa. Sehingga saya kira Pak Bupati Nur bisa menyiapkan sebuah master plan, menyiapkan desain agar di Alor ini bisa dilirik oleh para wisatawan yang sebanyak-banyaknya seperti Bali, seperti Labuan Bajo. Saya kira di sini memiliki kekuatan itu, memiliki peluang itu, memiliki potensi itu. Oke, silakan kalian lihat, kalian amati unsur adik Simba yang ada di dalam video itu. Oke, silakan kalian amati video yang tadi Ibu Guru sudah putar itu. Oke, yang pertama, stimulus. Apa? Kira-kira apa yang dibahas saya tadi? Presiden. Oke, siapa? Mita. Keindahan Pulau Alor. Oke, ada yang lain? Ada Ibu. Oke, Olive. Tentang Presiden Jokowi yang mengunjungi Kabupaten Alor. Oke, tentang Presiden Jokowi yang mengunjungi Kabupaten Alor. Kemudian yang berikut, di mana? Berarti ada di Alor. Kemudian kapan? Tanggal 4 Oktober 2024. Siapa? Jokowi. Oke, kemudian mengapa? Karena ini memiliki potensi Sumber daya alam besar. oke, karena Jokowi bilang Pulau Alor memiliki potensi sumber daya alam, terutama di mana? Laut. Oke, bagaimana caranya? Tadi di video bilangnya menyiapkan kepada para pemimpin daerah untuk menyiapkan desain agar Alor bisa menjadi tempat yang dilirik seperti Bali dan Labuan Bajo. Oke, itu Bapak Jokowi bilang Pak Gubernur dan Bupati melakukan desain atau rencana agar Alor dilirik dan diminati oleh wisatawan asing. Oke.
membagikan kelompok. Oke, kelompok 1 ada Dara, Tiara, Nina, Mustika. Kelompok 2 ada Olivia, ada Gadisa, ada Aprilia, ada Chairin, dan ada Chelsea. Kelompok 3 ada Janggem, Ardiano, ada Rahma, dan ada Ronalita. Kelompok 4 ada Salomita, ada Siti, ada Vivi, ada Aca, dan ada Diano. Kelompok 5 ada Salsa, ada Nur Najwa, dan ada Sri, dan ada Kondalisa. Oke, kita nanti duduk dalam bentuk kelompok agar kita akan membahas unsur-unsur yang ada yang sudah kita belajar tentang tarik simpang. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, dari teks yang sudah kamu pegang itu, LKPD yang sudah kamu pegang itu, kamu akan buat dalam bentuk boleh infografis, boleh PowerPoint, boleh Canva, dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang kamu sukai atau kamu inginkan. Oke, silakan berdiskusi dengan kawan selama 20 menit. Apabila kurang jelas, silakan bertanya.
dengan temannya. Kalau sudah nanti bisa kirim di WA.
briefing dulu. Boleh. Boleh.
akan maju. Mari kita beri aplaus untuk kelompok Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami mengenai mengidentifikasi unsur teks berita tentang berita pesawat terbang seharga 400 miliar buatan Republik Indonesia makin laris manis. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daravita Febriana sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Tiarisa Putri sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hendrina Margaret sebagai pemateri. Dan saya Mustika Dutta sebagai Yang pertama, apa isi utama berita tersebut? Jawabannya, pesawat CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia atau PTDI semakin diminati dan banyak dipesan, baik oleh negara-negara asing maupun dalam negeri. Harganya mencapai sekitar 400 miliar. Yang kedua, di mana? Pertanyaannya, di mana pesawat tersebut dibuat dan digunakan? Jawaban, pesawat dibuat di PTDI Bandung, Indonesia dan digunakan di berbagai negara seperti Korea Selatan, Thailand, Senegal, Nepal, Turki, Malaysia, serta beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Yang ketiga, ada kapan? Pertanyaan, kapan pesawat ini mulai banyak diminati dan dikembangkan? Jawaban, pesawat CN235 mulai banyak diminati sejak sebelum tahun 2020. Data pemesanan tercatat hingga tahun 2021 pada 22 Januari 2020. Wamenhan menyampaikan pesawat ini juga disarankan untuk penerbangan komersial. Yang keempat adalah siapa? Pertanyaan, siapa pihak yang memproduksi dan memesan pesawat tersebut? Jawaban, yang pertama produsen, yaitu PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Yang kedua pemesan ada dari negara Korea Selatan, Thailand, Senegal, Nepal, Turki, Malaysia, UEA, serta instansi dalam negeri seperti TNI Angkatan Laut dan daerah-daerah di Indonesia Timur. Yang berikut ada mengapa. Pertanyaannya, mengapa pesawat CN235 semakin diminati? Jawaban, karena pesawat ini multifungsi, dapat digunakan untuk keperluan militer dan sipil, termasuk penerbangan jarak pendek. Harganya bersaing dan cocok untuk wilayah-wilayah terpencil. Yang berikut bagaimana? Pertanyaan, bagaimana strategi pengembangan dan pemasaran pesawat ini? Jawaban, Kementerian Pertahanan menginstruksikan agar pesawat CN235 dikembangkan juga untuk angkutan komersial. PTDI terus memproduksi dan mempromosikan pesawat ini ke pasar dalam atau ke luar negeri. Kesimpulannya, pesawat CN235 buatan Indonesia menjadi produk unggulan nasional yang mampu menembus pasar internasional dengan perencanaan strategi dan dukungan pemerintah. Diambil melalui sumber berita dari Kopus Indonesia, tanggal 13 Februari 2020. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman atau masukan mungkin boleh diberikan. Ada. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaannya, apakah PT DI yang memproduksi pesawat CN235 hanya memproduksi satu jenis pesawat saja atau lebih atau ada yang lain? Itu saja, terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain lagi.
satu produk pesawat. Itu ada jenis CN235 yang tadi dibahas, dengan ada juga NC212 pada tahun 2012. Oke, terima kasih. Ada lagi? Baik, jika tidak ada masukan dan pertanyaan lagi, kelompok kami undur diri. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok berikut. Oke, kelompok 2. Silakan maju. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul pesawat terbang seharga 400M buatan Republik Indonesia Makin Laris Manis. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sirani Senhari sebagai moderator sekaligus pengerjaan kesimpulan. Saya Putri Jato sebagai pemateri 1. Saya Gadis Rizkyara Mustaqim sebagai pemateri 2. Saya Chelsea Priscilla Berry sebagai pemateri 3. Saya Aprilia Karim dari pemateri 4. Sebelum itu kami ada pantun untuk Pagi-pagi menggoreng terasi. Salam jangan berisi. Kami kesini mau presentasi. Semoga bisa seru dan asik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Teman-teman dan Ibu Guru pernah membayangkan tidak kalau kita mengekspor sesuatu dalam bidang teknologi ke negara luar? Pasti banyak dari kita yang rasa kayak, palingan kita ekspor bahan pangan lokal seperti sumber daya alam, padi, beras, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan membahas satu teks berita yang sangat informatif dan sangat membanggakan. Selanjutnya, Kak Adi silakan. Oke, pertama kita akan bahas sedikit mengenai teks berita yang akan kita sampaikan. Sumber beritanya ini kita ambil dari analisis ini berdasarkan pada berita berjudul pesawat terbang seharga 400 miliar buatan Republik Indonesia Makin Laris Manis dari Newsferry Sandi CNBC Indonesia. Mengapa penting? Berita ini sangat relevan karena menunjukkan prestasi luar biasa bangsa Indonesia dalam teknologi dan industri pertahanan, membuktikan kemampuan kita bersaing di kancah internasional. Tujuan presentasi kami pada pagi hari ini adalah kita akan menganalisis inti berita ini menggunakan kerangka 5W dan 1H atau adik Simba untuk memahami apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kita. Yang pertama, apa? Yang diberitakan dalam teks tersebut, pesawat CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia yang harganya sekitar 400 miliar semakin diminati oleh berbagai negara di dunia. Yang kedua, siapa? Siapa saja pihak yang terlibat atau disebutkan dalam teks ini? Pihak yang terlibat adalah 1. PT Dirgantara Indonesia sebagai produsen pesawat. 2. Kementerian Pertahanan RI yang menginstruksikan pengembangan pesawat. 3. Elvieri Suwentoro atau Direktur Utama PT DI. 4. Wahyu Sakti Trenggono Wakil
Menteri Pertahanan. Kelima, negara-negara pembeli atau pengguna seperti Senegal, Nepal, Uni Emirat Arab, Turki, Thailand, Korea Selatan, Pakistan, Malaysia, Filipina, Venezuela, Brunei Darussalam, dan negara-negara lain yang berpotensi. Yang ketiga ada di mana? Di mana pesawat ini diproduksi? Jawaban, pesawat ini diproduksi di fasilitasi PT Dirgantara Indonesia yang berada di Indonesia. Yang keempat ada kapan? Kapan berita ini diterbitkan? Berita ini diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2020. Yang kelima, mengapa pemerintah ingin mengembangkan pesawat ini untuk kebutuhan sipil? Karena Kementerian Pertahanan menginstruksikan agar pesawat CN-235 tidak hanya dikembangkan untuk keperluan militer, tetapi juga untuk kebutuhan komersial seperti penerbangan jarak pendek di daerah wisata dan kawasan Indonesia Timur yang sulit dijangkau. Keenam, bagaimana perkembangan ekspor dan produksi pesawat ini? Pesawat CN-235 telah dipesan oleh berbagai negara seperti Korea, Thailand, Senegal, dan Nepal. Produksi terus meningkat dari tahun ke tahun dengan total 68 unit dari total 285 unit yang sudah dikirim ke luar negeri. Oke, baik, kesimpulan akan diberikan oleh saya sendiri. Kesimpulan, pesawat CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memproduksi alat transportasi udara yang berkualitas dan diminati oleh dunia. Dukungan pemerintah untuk mengembangkan pesawat ini tidak hanya untuk keperluan militer, tetapi juga untuk penerbangan komersial, menunjukkan potensi besar industri di Dirgantara Nasional. Dengan terus meningkatnya permintaan dan produksi, CN-235 menjadi simbol kemajuan teknologi dan kemandirian bangsa dalam bidang penerbangan. Oke, baik, dari materi ini kita sama-sama belajar bagaimana cara mengidentifikasi teks unsur berita. Oke, baik. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, kami persilahkan jika ada pertanyaan, masih maksimal 2 orang penanya. Silakan. Baik, pertanyaan dari kelompok kami, menurut kelompok kalian, apa dampak positif dari banyaknya negara yang membeli pesawat CN-235 terhadap negara kita? Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau begitu kita akan menjawab dari Kakak Dara. Menurut pandangan kami, dampak positif dari banyaknya negara yang membeli pesawat CN-235 dari Indonesia adalah yang pertama pasti itu juga meningkatkan pendapatan negara menurut kami. Setelah itu yang kedua, ini juga membuktikan kalau kita bisa bersaing secara teknologi. Gitu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan moderator. Oke, baik, terima kasih. Sebelum itu, kami akan menutup presentasi kami dengan pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur. Terima kasih.
kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengidentifikasi unsur dalam teks berita. Sebelum itu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Janggem Cerita Kapitan sebagai moderator, dan 3 teman saya yang akan membacakan materi ada Ronalisa Dorpali, Rahman Nur Aini, dan Adriano Tegur. Mohon disimak, ini adalah penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama, apa produk kebanggaan Indonesia yang dibahas dalam teks ini? Menurut informasi, produk kebanggaan Indonesia yang dibahas adalah pesawat CN235 buatan PT Dirgantara dengan 2 varian, yaitu yang pertama CN235-220 dan CN235-220 Maritim Patrol Aircraft. Yang kedua, di negara mana saja pesawat CN235 buatan PT DI telah digunakan atau dipesan? Pesawat CN235 telah digunakan oleh Angkatan Udara Senegal, Nepal Army, Royal Bay Police, serta dipesan oleh negara-negara seperti Korea Selatan sejumlah 8 unit, Thailand sejumlah 3 unit, Malaysia sejumlah 4 unit, Pakistan sejumlah 4 unit, Brunei sejumlah 1 unit, dan Uni Emirat Arab sejumlah 1 unit. Mayoritas proyeksi ekspor juga ke kawasan Indonesia Timur. Yang ketiga, kapan proses pesawat ini berlangsung dan bagaimana data penjualannya di tahun-tahun tertentu? Proses produksi pesawat saat ini berjalan sekitar 2 unit per tahun. Data penjualan menunjukkan pada tahun 2020 ada 5 unit, dan pada tahun 2021 ada 0 unit. Sementara itu untuk tipe NC212 pada tahun 2012 terjual sebanyak 3 unit. Yang keempat, siapa pihak yang memproduksi pesawat CN235 dan siapa yang menginstruksikan pengembangannya? Pesawat CN235 diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia atau PT DI. Kementerian Pertahanan di bawah Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono menginstruksikan PT DI untuk mengembangkan pesawat sejenis. Yang kelima, mengapa? Pertanyaannya, mengapa pesawat CN235 menjadi andalan berbagai negara, dan mengapa Kementerian Pertahanan menginstruksikan pengembangannya? Jawaban, pesawat CN235 menjadi andalan berbagai negara karena kualitas dan keandalannya. Kementerian Pertahanan menginstruksikan pengembangannya untuk memenuhi keperluan militer dan juga dapat dikembangkan menjadi kepentingan sipil. Yang keenam, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara Kementerian Pertahanan memesan pesawat CN235 dan berapa unit yang dipesan? Jawabannya, Kementerian Pertahanan memesan 9 unit pesawat CN235 dan 220 dari PT DI untuk operasional pangkalan TNI Angkatan Udara dengan nilai total 2,34 triliun, harga satuannya sekitar 260 miliar rupiah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari kakak-kakak ada pertanyaan tentang materi ini, boleh ditanyakan. Ada. Silahkan. Sebenarnya ini bukan tentang materi, ini pertanyaannya, apa kesan kalian saat mengerjakan tugas ini? Wow, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Terima kasih Olivia Jantung. Nah, karena ini nih merupakan tugas kelompok, jadi tentu saja kami sekelompok sangat bangga terhadap Indonesia karena ternyata kita punya pesawat juga bisa diimpor keluar. Ekspor, sorry maaf. Itu pesan dari kami. Terima kasih. Mungkin ada lagi?
dari kelompok kami mempunyai kesimpulan tentang materi hari ini, yaitu berupa berita. Jadi kelompok kami menyampaikan bahwa berita itu menyajikan informasi penting dengan tujuan untuk memberitahukan kepada khalayak umum mengenai peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih. Oke, berhubung waktu untuk kelompok berikut nanti silakan kirim di WA. Oke, kemudian kita bahas sedikit tentang poin-poin penting ya. Yang pertama apa? Apa tadi? Jawabannya apa? Tentang pesawat. Yang kamu belum sebut. Ada kata hingga kini. Hingga kini berarti sampai sekarang ini. Oke, kemudian yang berikut apa lagi? Siapa? Oke, siapa? PT lagi. Mengapa? Karena kalau mengapa berarti apa? Tadi dibahas. Ini untuk keperluan militer. Kemudian ada di paragraf berikut itu dia bilang dikembangkan untuk angkutan komersial. Kalau angkutan komersial berarti sampai sekarang ini masih. Contohnya kita mau berangkat ke Kupang, kita naik pesawat, ya toh? Kita sebagai penumpang. Kemudian ada penumpang juga, ada juga angkutan barang. Kamu yang suka beli-beli barang online di TikTok, di Shopee dan sebagainya, itu juga termasuk dalam komersial. Oke, kemudian yang terakhir apa? Bagaimana caranya diekspor? Oke, itu saja. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Ibu. Oke, Dara, silakan. Kesimpulan yang pertama mengenai berita sendiri. Berita adalah laporan atau informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian nyata yang baru saja terjadi, disampaikan kepada publik melalui media, ada media cetak, elektronik, dan juga media digital, dengan tujuan untuk memberitahu masyarakat tentang hal-hal penting dan juga menarik serta aktual. Kalau kesimpulan dari berita tadi itu, pesawat CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memproduksi alat transportasi berkualitas yang diminati dunia. Pesawat ini juga menjadi produk unggulan nasional yang mampu menembus pasar internasional dengan perencanaan dan strategis yang didukung oleh pemerintah. Itu saja. Selanjutnya silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kira-kira ada yang punya ide selain joget-joget pinguin apa lagi? Saya. Oke, apa? Oke, mari maju. Oke, teman-teman semua bisa. Ya, ice cream.
kepala pundak lutut kaki. Oke. Pertama, kita turut. Kita mulai 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, yang sedang agak cepat sedikit. Hitungan mulai. Kepala, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Yang terakhir cepat. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya refleksi. Oke, apa yang mau dijawab? Yang pertama, apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran ini? Saya kok Oke, dari pembelajaran kita hari ini saya memahami apa itu teks berita dan unsur-unsur yang ada di dalam berita. Terus saya juga belajar bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur berita. oke. Kemudian, satu lagi dulu. Oke, Dora silakan berdiri baru. Baik, saya refleksi yang ketiga, manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini. Baik, manfaat yang saya rasakan yaitu saya bisa mengetahui berita-berita teraktual yang sedang terjadi, sehingga dapat menambah pengetahuan saya seperti tadi, yaitu Indonesia bisa mengekspor pesawat ke luar negeri. Terima kasih. Oke, kemudian yang terakhir, siapa yang mau jawab? Oke, Nina. Oke, manfaat yang saya rasakan dalam mempelajari materi ini adalah mempelajari materi tentang berita pesawat itu meningkatkan pengetahuan saya tentang perkembangan teknologi dan persaingan Indonesia dalam era globalisasi, serta juga saya bisa menyusun sendiri teks berita karena saya sudah memahami unsur teks ini. Oke, kemudian yang terakhir kita akan melakukan asesmen kognitif. Akan kalian tulis di kertas. Asesmen kognitif ada 2 pertanyaan dan apa yang sudah kita pelajari.
Hasil asesmen kognitif. Ini kamu sudah bisa ya belajar tentang unsur-unsur cerita. Untuk pertemuan berikut kita akan membahas tentang struktur teks berita. Jadi nanti kamu di rumah silakan baca-baca lagi referensi-referensi, kira-kira dalam struktur teks berita itu apa yang mau dibahas. Oke, kemudian yang terakhir sebelum kita doa pulang, orang silakan prinsip. Kita speaking dulu atau kita langsung doa pulang. Tadi kan Anu sudah toh. Ini speaking coba laki-laki yang pimpin dari tadi. Jadi kalau bisa nggak perempuan lagi yang pimpin. Oke, janggem dengan sering. Hari ini kuliah ada mengantuk jadi. Dalam pikiran ini ice breaking ini sebanyak di dalam pikiran. Oke teman-teman, jadi kita akan ice breaking sambung kata. Yes, oke, sambung kata. Nah, oke. Terus, teman-teman semua tolong berdiri dulu. Kita akan mulai dari kata saya. Mulai dari Mita. Terus dari Aceh saja. Terus yang paling gak nyambung maju gantian di sini. Oke, jadi yang nyambung maju ke depan. Ada tidak ada penyanyi kan sudah semua sebelum pulang. Oke. Harus nyambung. Jadi dimulai dari kata saya. Teman-teman, kamu harus pakainya kata sebelum. Jadi harus ingat semua. Kalau lupa harus. Oh, jadi sebut kata dari awal. Iya, dari awal. Yang terserah toh. Ya, dari saya. Saya. Harus saya. Saya apa gitu? 1, 2, 3. Saya cinta. 1, 2, 3. Cinta. Saya pergi. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah membawa. Saya pergi ke sekolah membawa tas. Saya pergi ke sekolah membawa tas dan juga Saya pergi ke sekolah membawa tas dan di dalam. Saya pergi ke sekolah membawa tas dan di dalam tas ada Saya pergi ke sekolah membawa tas dan di dalam
berikan tepuk tangan dulu untuk kita. Kita boleh duduk. Ya boleh, yang lain silakan duduk. Jadi kita tanya kita teman-teman dulu, ini kira-kira kamu sudah menentukan lagu apa yang kamu akan menyanyikan di depan teman-teman yang lainnya? Atau kita minta pilih dari teman-teman yang jauh? Yang ada gerakan. Ya, jadi teman-teman yang ada duduk, Ini kayak lagu balon tuh pakai gerakan. Gerakan apa? Gerakan. Ini sesuai kreativitas masing-masing. masa lo belum udah tahu? Kita tepuk tangan saja. Kalau saya menyanyi balon tuh ada 5, ganti konsonannya tuh jadi O. Jadi bolon kodo. Karena tadi belum semangat ini guys. Oke. Sekolah lagi bersama. Ya. Berarti kita bagian tepuk tangannya saja, biarkan dong yang menyanyi. Ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Semangat nih kita. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kita. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita pulang, minta kesediaan dari satu orang siswa untuk berdoa. Teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya berdoa menurut ajaran saya, yaitu Islam. Mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalana. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Siap.